Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Pradipta Paramita. Jadi kali ini itu kita akan membuat fermentasi eceng gondok, kemudian ada kangkung dan bekatul. Nah, jadi kita ini lagi berada di lokasi Miri, Kecamatan Miri, Sragen, nah, di Jawa Tengah. Jadi kita lagi di kandang domba dan kita akan praktek untuk pembuatan fermentasi itu tadi teman-teman, eceng gondok, kangkung liar dan campuran bekatul. Nah, kemudian kenapa sih kita pakai bahan-bahan tersebut? Jadi kita pakai bahan tersebut karena untuk eceng gondoknya sendiri kita ngambilnya juga gratis teman-teman. Jadi eceng gondoknya itu bisa digunakan untuk pembuatan ransum atau pembuatan fermentasi ini, karena eceng gondok sendiri memiliki nutrisi. Jadi memiliki nutrisi yang cukup apa ya, ibaratnya bisalah digunakan. Jadi serat kasarnya eceng gondok itu sekitar 4%. Kemudian protein kasar lumayan ada sekitar 4%-an. Kemudian nilai karbohidratnya juga lumayan bagus, sekitar 8%. Nah, itulah menjadi alasan kita, selain karena kita ngambilnya gratis, itu menjadi pakan alternatif juga dan memiliki nutrisi yang bisa kita olah, yaitu menggunakan fermentasi. Kemudian dari kangkung sendiri, kangkung juga itu kita ngambil secara gratis. Jadi itu ngambil kita di area kolam, kangkung liar juga. Jadi karena itu melimpah, nggak ada salahnya kita ambil, kita manfaatkan, dan kita belajar bareng-bareng bahwa ternyata pakan alternatif seperti eceng gondok dan kangkung ini bisa kita manfaatkan untuk pakan domba. Untuk kangkung sendiri proteinnya kisaran 9%, kemudian serat kasarnya dari beberapa jurnal rata-rata 23%. Nah, itulah yang mendasari kita untuk membuat pakan fermentasi untuk pakan domba menggunakan eceng gondok dan kangkung. Nah, teman-teman, langsung kita mulai bagaimana kita proses kita dari ngambil eceng gondoknya, kita ngambil kangkungnya, sampai kita untuk fermentasi. Ikuti terus video kita, teman-teman. Teman, kita langsung saja masuk ke proses awal mulanya. Jadi pertama itu eceng gondok yang kita ambil dari kolam, kemudian kita bersihkan, kita cuci, kita buang akarnya. Kita buang akarnya itu dengan tujuan yang jelas untuk menghilangkan parasit-parasit yang ada di akar, gitu teman-teman. Takutnya nanti akan mempengaruhi pencernaan domba. Kemudian setelah kita buang akarnya, kita ambil batang sama daunnya, kemudian kita tiriskan dulu, kita tempatkan di tempat yang bersih. Kemudian kangkung juga kita cuci bersih dan kita tiriskan dulu sampai itu benar-benar airnya sebagian sudah hilang, sudah surut. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke proses berikutnya, penimbangan. Jadi penimbangan eceng gondok, kangkung, kemudian kita menimbang bekatul juga. Oke, semuanya teman-teman sudah. Setelah kita timbang, kemudian kita langsung masuk ke mesin chopper. Oke teman-teman, sebelumnya jadi kita itu penggunaannya hijauannya itu hijauan segar atau fresh. Jadi otomatis itu kadar airnya masih tetap tinggi. Jadi kita fermentasinya fermentasi fresh. Kemudian kita masuk ke mesin chopper teman-teman. Jadi semua bahan kita chopper, eceng gondok kita chopper, kemudian kangkung juga kita chopper. Kemudian setelah dichopper diberi alas, kemudian ditebar secara merata teman-teman. Jadi baik kangkung ataupun eceng gondok ditebar di alas ini secara merata. Kemudian setelah itu kita tinggalkan dulu, kita langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu percampuran. Jadi percampuran ini kita siapkan dulu bekatul, kemudian tetes tebu, kemudian ada probiotiknya, kemudian air. Nah, jadi
air yang kita gunakan ini sedikit teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi eceng gondoknya dan kangkungnya itu dalam bentuk fresh, jadi kandungan airnya masih banyak. Jadi untuk itulah kita pakai air bersihnya itu sedikit. Kemudian kita ada tetes, kita campur semua bahan-bahannya, tetes, kemudian probiotik, kita campur secara merata. Secara merata, dan teman-teman kita itu nggak pakai garam krosok teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai campuran garam krosok pun silakan. Kemudian kita campur ya teman-teman, kita campur itu semua. Setelah larut, kemudian kita diamkan dulu. Kemudian kita langsung bekatulnya itu kita tebar ke tadi. Jadi bekatulnya kita tebar ke tumpukan eceng gondok dan kangkung yang sudah dicopper. Setelah katulnya merata ditebar, baru kita masuk ke yang tetes tadi teman-teman. Tetes tadi kita langsung semprot ke media itu. Jadi media eceng gondok, kangkung, dan katul. Jadi kita semprot atau kita spray beberapa kali, pokoknya sampai itu merata. Nah, setelah semua bahan tercampur, selanjutnya kita masukkan ke bag plastik teman-teman. Dan jangan lupa dipadatkan, karena ini kan fermentasinya sistemnya anaerob tanpa udara. Setelah kita padatkan, setelah kita masukkan semuanya, kemudian kita ikat dan kita tumpuk beberapa genteng di atasnya. Kemudian setelah itu kita tunggu selama kurang lebih 7 hari teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke video berikutnya. Nah teman-teman, setelah kurang lebih 7 hari fermentasi sudah siap untuk digunakan atau sudah siap untuk dikasihkan ke domba. Tapi teman-teman jangan lupa juga mengecek kondisi bagnya, karena ini sistemnya bag. Kalau misalnya ada kantong udara, kemudian teman-teman lihat fermentasinya ada jamur-jamur putih, itu teman-teman harus segera dibuang, karena itu nantinya akan membuat racun, akan justru menjadikan racun buat si dombanya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan memberikan fermentasi ini. Dan jangan lupa teman-teman diangin-anginkan dulu. Jadi setelah kita ambil fermentasi dari bag, kita angin-anginkan dulu ya kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu kita langsung kasih. Oke teman-teman, ikuti video ini. Nah teman-teman bisa lihat nih, jadi indikator domba itu menyukai itu dilihat dari palatabilitasnya atau tingkat kesukaannya. Teman-teman bisa lihat bahwa dombanya ini ternyata lahap-lahap, artinya palatabilitasnya sangat tinggi, tingkat kesukaannya sangat tinggi terhadap pakan fermentasi ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat kondisi dombanya seperti apa, kemudian fermentasinya seperti apa, ngasih makannya seperti apa. Oke teman-teman, segitu aja video kita untuk fermentasi eceng gondok dan kangkung. Untuk selanjutnya teman-teman harus stay untuk ikuti YouTube kita, karena kita akan terus bereksperimen untuk ke pakan alternatif lainnya. Oke teman-teman, gimana, udah lihat kan gimana pakan fermentasi tadi? Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, karena komentar teman-teman itu sangat berguna buat video kita selanjutnya tentang alternatif pakan untuk domba. Teman-teman juga silakan kalau mau diskusi mengenai fermentasi ini, silakan teman-teman, karena tujuannya kita untuk kita berbagi dan juga kita sharing ilmu. Siapa tahu nanti dari kita juga ada yang belum tahu, dan teman-teman juga bisa menambahkan. Dan teman-teman jangan lupa juga kunjungi official store kita, media sosial kita juga. Teman-teman kalau penasaran sama produk-produk kita, teman-teman langsung klik aja, gak usah malu-malu. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Bye.